Dari 8 gelas air ini, satu berisi racun yang sangat mematikan. Peminumnya akan mati. Namun, ke-8 orang ini tetap berebut maju. Meski tahu resikonya, ini permainan taruhan nyawa. Pemenangnya mendapatkan ratusan juta. Mereka terpaksa mengikuti permainan ini karena mereka semua terlilit utang yang sangat besar. Menang berarti kaya, kalah berarti mati. Berharap beruntung, dan saat hitungan mundur berakhir, permainan dimulai. Tapi pria kekar menghentikan permainan dan menukar gelasnya dengan siswi di seberang. Alasannya, gadis itu tampak polos, sehingga pilihannya pasti benar. Pria lain pun ikut menukar gelasnya karena mereka takut jika air yang ditukar justru beracun. Saat itu, aba-aba terdengar. Orang itu mengangkat gelas dan meminumnya. Suasana mendadak sunyi. Saat semua berharap orang lain keracunan, racun mulai menyebar. Dan tiba-tiba garpu jatuh. Semua mengira itu tandanya, tapi si botak hanya terpleset. Saat mereka lega, wajah pria berjas putih itu berubah dan tubuhnya kejang. Dan tak lama kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah. Dan ia mengembuskan napas terakhir sambil menatap si botak dengan penuh penyesalan. Namun para peserta yang berhati dingin ini malah tertawa terbahak-bahak karena telah mendapatkan uang 13 juta won. Tawa mereka segera sirna saat menyadari bahwa racun tersebut hanyalah babak pertama. Babak-babak berikutnya akan jauh lebih kejam. Dan semuanya murni bergantung pada keberuntungan saja. Dan menariknya, aturan permainan ini masih menyisakan sedikit sisi manusiawi. Pertama, sudah sangat cukup bagi ibu gemuk ini untuk melunasi hutangnya. Dan masih tersisa lebih dari 1 juta won untuk biaya hidup di masa tuanya. Penyelenggara izinkan dia keluar, dan ibu gemuk itu pun keluar. Tinggal 6 orang tersisa. Mereka mulai berhayal soal hadiah. Namun aturan berubah. Setelah potong biaya pajak dan bagian ibu gemuk, total hadiah pemenang jadi 500 juta won. Saat semua antusias, ibu gemuk diam-diam kembali. Saat itu dia dikuasai keserakahan, namun ditolak paman berbaju merah. Dia pikir aturan baru itu bisa mengurangi bonus karena kembalinya ibu gemuk. Namun kekhawatiran itu tak perlu, sebab pembawa acara menaikkan bonus jadi 600 juta won. Semua orang mulai berhayal saat tantangan kedua tiba. Di depan mereka ada bantal. Sebelum sempat menembak, pembawa acara menaruh kotak berisi 8 barang terbungkus kain kuning. Saat dibuka, isinya ternyata senjata api. Dan ternyata isinya 1 peluru. Pembawa acara menjelaskan Russian roulette. Dan bantal itu hanya untuk menampung darah mereka. Paman berjenggot bertanya, jika penembak bersamaan, mungkinlah lebih dari 1 orang tertembak. Dan pembawa acara membenarkan, bisa 1 atau 3 orang. Tapi itu menguntungkan, karena semakin sedikit orang, bonus uangnya semakin besar. Pria botak berdiri, tapi si gadis baju hitam malah memilih pria baju merah. Tak puas, si pria terus mengoceh. Lalu gadis rambut pendek mengajaknya tukar peran. Permainan dimulai, dan semua segera berpose. Ketakutan mereka memuncak saat tangan pembawa acara turun. Semua serempak menarik pelatuk. Dan beruntung, di ronde ini tidak ada yang mati, dan berarti permainan akan dimulai lagi. Mereka pun masih belum ada yang beruntung. Usai 2 ronde tembakan, semua tampak lelah akibat tegang luar biasa. Jelas mereka tak suka permainan ini. Tak ada yang jeda, tembakan ketiga segera dimulai. Akhirnya muncul pemenang, dan akhirnya si gadis berambut pendek yang menjadi korban.
Ia bertukar tempat dengan pria botak itu sebelumnya. Awalnya, semua takut muncul karena tergiur hadiah besar. Peserta tak sadar hati mereka mulai dikuasai nafsu. Pembawa acara mengumumkan karena si gadis rambut pendek tereliminasi, bagiannya dibagi rata ke semua orang tersisa. Mereka pun melihat uang 17 juta won di tangan mereka semua. Belum sempat bernapas, lonceng permainan kembali berbunyi. Jika sebelumnya kematian terasa cepat, kini justru lambat dan menyakitkan. Di hadapan mereka ada 6 bilik serupa dengan plat baja berat di atasnya. Mereka memilih satu bilik, lalu dikurung plat baja di kolam. Namun, ada satu plat yang jika tertutup akan bisa dibuka lagi. Hadiah bapak ini tergantung durasi tiap pemain menahan napas di air. Begitu pembawa acara memberi aba-aba, keenam orang itu pun langsung memilih bilik yang paling mereka sukai. Game ini tanpa trik, murni keberuntungan saja. Mereka semua berusaha keras bertahan. Masing-masing ingin menjadi orang terakhir yang mendapatkan. Namun baru 30 detik berlalu, pria berbaju merah sudah tidak tahan lagi. Dan untungnya plat besinya bisa dibuka. Setelah itu giliran wanita gemuk, lalu si rambut jamur dan siswi sekolah. Akhirnya selamat di bawah air. Hanya tersisa satu pria dan satu wanita yang masih bertahan. 3 menit pun berlalu, wanita itu pun tak sanggup bertahan. Melihat hal itu, pembawa acara tersenyum sambil menyerahkan handuk, karena jelas dialah pemenang babak ini. Pria botak sudah tidak punya kesempatan untuk naik ke permukaan. Setelah hadiah uang untuk peserta yang gugur dibagikan, kelima orang itu akhirnya melanjutkan ke babak berikutnya. Namun saat itu pembawa acara tiba-tiba mengubah aturan dengan menambah satu pemain misterius yang sudah sering ikut dan selalu menang. Peserta lain sempat protes karena jatah hadiah akan berkurang. Namun pria itu menyatakan bahwa ia datang demi kesenangan, bukan uang. Bahkan ia akan memasukkan uang ke dalam ruang hadiah. Melihat hal tersebut, sikap semua orang langsung berubah. Dan tak lama kemudian, babak keempat pun segera dimulai. Di dalam sebuah ruang sempit ada 6 kursi, namun salah satunya dialiri listrik. Peserta baru pun diberi giliran pertama untuk memilih. Ia langsung duduk di salah satu kursi tersebut. Peserta lain tetap merasa tegang dan lanjut menentukan giliran lewat sebuah permainan. Pria baju merah menang dan merasa posisi si pendatang baru jauh lebih aman. Lalu ia minta tukar tempat. Pria itu pun setuju dengan sangat ramah. Setelah bapak itu duduk, peserta lain segera menempati kursi-kursi yang masih tersisa. Arus listrik pun menyebar, tangan terkulai, dan seketika mereka terbangun. Sementara pria baru itu tak lagi bergerak. Dia hanya beruntung selama ini. Karena bertukar tempat, dia tak lolos dari nasib buruknya. Di ruangan, pembawa acara mengumumkan hadiah uang bertambah. Namun tak ada yang mundur. Permainan masuk babak kelima. Kini hidangan telah disajikan untuk semua. Di hidangan itu ada aneka jamur warna-warni. Salah satunya beracun yang sangat mematikan. Siapapun yang memakannya akan modal. Menariknya, kali ini peserta tak bisa memilih sendiri, tapi dipilihkan oleh orang lain. Dan untuk urutan memilih, wanita pucat mendapatkan giliran pertama. Ia langsung mengambil porsi paling mencurigakan, lalu memberikannya pada pria berbaju merah yang temperamental. Pria itu hanya bisa menelan ludah. Namun karena aturan menolak, pemilih kedua tetap dia. Sambil memilih jamur merah mencolok, ia memberikannya pada pria berambut jamur di sebelahnya, bukan wanita berwajah pucat. Pria itu lalu memberikan jamur coklat biasa kepada si wanita. Saat giliran wanita gemuk, ia meminta bantuan kepada orang lain mengenali 2 jamur tersisa.
karena orang ini paham soal itu. Ia ingin melindungi Alex yang sudah dianggapnya adik sendiri. Terharu, Alex menyebut jamur kanan beracun. Namun tak disangka, wanita gemuk itu justru memberikan jamur beracun tersebut kepadanya. Tindakan ini licik, membuat si kepala jamur merasa sangat marah. Wanita gemuk itu malah tertawa tanpa rasa bersalah. Saat ini keburukan hatinya semakin menjadi-jadi. Meski merasa tidak suka, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dengan mata berkaca-kaca saat mengambil jamur, pria itu menyerahkannya kembali kepada si wanita gemuk. Dan semua orang sudah memilih, dan pembawa acara memulai permainan. Dengan takut, mereka terpaksa makan kecuali si wanita gemuk yang yakin menang dan tampak menikmati momen itu. Namun, setelah makan, mereka harus menunggu hasilnya. Demi menenangkan Sid Was dan si pekerja, dia memberi manicure gratis. Senang dengan kebaikan itu, si pekerja merasa sangat puas. Saat pembawa acara mencoba mencairkan suasana, pemenang muncul. Tiba-tiba wanita gemuk itu kesakitan lalu jatuh. Memeriksa apakah dia masih bisa diselamatkan, semua cuma pura-pura. Tapi kebenaran tak lagi penting. Saat acara dinyatakan berakhir, semua terdiam. Senyum mereka pun pudar berganti dengan rasa ngeri. Dan masuk babak ke-6, paman berbaju merah tak kunjung datang. Agar tetap berjalan, pembawa acara mendiskualifikasinya dan mencari pemain baru. Namun si karyawati langsung mengenalinya. Ternyata dia polisi setempat. Dia ikut karena terlilit utang, sama seperti yang lain. Setelah siap, pembawa acara membuka tirai dinding keempat. Pemain berdiri depan jendela, memilih satu dan menjulurkan kepala keluar. Namun, di balik salah satu jendela terpasang kilotin. Begitu tombol ditekan, pemain yang sial akan dipenggal. Meski ketakutan, mereka tetap harus menerimanya. Saat itu, ia menjadi orang pertama yang memilih. Dia lalu mendesak semua orang segera selesai. Dia terlihat sangat percaya diri. Setelah itu giliran si kepala jamur. Tapi wanita kantor dan polisi itu malah berselisih paham. Mereka memakai cara langsung demi jendela itu. 5 menit kemudian saat mereka menyulurkan kepala, hitung mundur dimulai. Suara tajam alat pemotong terdengar. Seseorang kehilangan kepala. Saat orang-orang tersadar, si kepala jamur jatuh ke lantai. Disusul wanita kantoran yang langsung lemas. Detektif polisi itu langsung tersenyum. Sementara si wanita menor kalah telak. Detektif paling beruntung hanya satu babak, raih 9 juta won. Bukan, 90 juta won. Dan langsung ke babak 7. Di meja ada pedang induk dikelilingi 4 kursi. 3 orang bebas duduk menunggu permainan. Dan pembawa acara memutar piringan manual. Saat berhenti, panah menembus dada pemain di sana. Si kepala jamur langsung duduk. Tapi detektif tampak ragu hingga diejek wanita kantoran. Ia tersinggung lalu menunggu wanita itu memilih. Saat akan mulai, detektif mendadak pindah kursi. Permainan pun resmi dimulai. Saat host memutar piringannya, posisi pilihannya adalah tempat yang baru ditinggalkan detektif. Kali ini detektif curiga karena anak panah mereka ke sana. Jadi kecil kemungkinan terulang. Dia pun tegas menukar tempat duduknya. Kecerdasannya dipuji pembawa acara. Dan putaran kedua dimulai. Si kepala jamur dan wanita kantor ketakutan. Sementara detektif yakin teorinya benar
Namun saat piringan berhenti dan saat panah lepas, keduanya tak terluka. Dan sebaliknya, detektif yang percaya diri justru tewas seketika karena lupa piringan diputar manual, sehingga teorinya sangat sia-sia. Kini tersisa mereka berdua yang langsung melaju ke babak 8. Saat ini total uang mencapai 7 miliar won. Demi menentukan pemenangnya, pembawa acara membawa mereka ke atap gedung, di mana pada pilar-pilar terikat 8 tali serupa. Di antaranya, tali ini 2 terhubung ke bola besi, 8 tali tertanam acak. Tak ada yang tahu mana tali mautnya. Mereka cukup pakai borgol kaki lalu potong tali di depan. Jika salah potong, mereka jatuh bersama bola besi dan pastinya tubuh mereka akan hancur saat memotong. Bisa jadi itu tali sendiri atau lawan. Semua tergantung keberuntungan. Usai paham aturan, keduanya naik ke panggung. Setelah pakai borgol dan pakaian, si wanita menang. Dengan cemas, ia mengambil gunting. Beruntung talinya aman. Dan kini giliran si kepala jamur. Ia sangat santai memilih 1 tali. Kali ini, lagi dan lagi tali yang dipilih tidak terhubung dengan bola besi. Namun mulai saat ini, peluang memilih tali yang benar akan semakin besar. Si wanita kantoran yang tegang menerima gunting dari si kepala jamur, lalu ia kembali memotong salah 1 tali. Tepat saat ia merasa kali ini juga tidak akan kena, bola besi itu tiba-tiba jatuh dengan sangat keras. Si kepala jamur berlari mencoba menangkap si pekerja kantoran itu. Namun karena bola besi terlalu berat, ia tak tahan lama. Akhirnya ia harus melihat wanita itu jatuh dan tewas seketika, yang membuatnya sangat terpukul. Bagi dia, ia sudah menganggapnya keluarga. Namun permainan ini memang sekejam itu. Setelah pengumuman, pria rambut jamur ini resmi menang, dan ia mendapatkan hadiah 800 juta won yang dipertaruhkan adalah nyawa semua orang. Dan film pun berakhir.